Halo semuanya, aku tebak kalian klik video ini karena masih bingung ya antara mau ambil KPR buat beli rumah atau beli emas aja buat ditabung. Kira-kira di masa depan nanti mana yang lebih menguntungkan buat kita? Tapi tenang aja, yuk ikuti kelompok 7 untuk mencari tahu. Nah, sekarang teman-teman bayangin nih, ada seorang Haidar yang nelpon temennya buat beli rumah. Halo Nil, lu ada kenalan nggak yang jual rumah di daerah Jakarta? Setelah itu, Haidar langsung chat agen propertinya kayak gini nih teman-teman. Padamu ku berpasrah, hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah, Allahur Rahman. Nah, buat teman-teman nih yang relate banget sama Haidar dalam situasi duit yang mepet, tapi masih bingung mau pilih KPR rumah atau emas, kedepannya mana yang bakal balik modal, mana yang gak bikin boncos. Yuk, simak hitungan dari kelompok 7. Oke, ini seperti yang kita tahu merupakan daftar harga dari rumah yang ingin dibeli oleh Haidar. Haidar menginginkan rumah dengan tipe 36, harga aslinya itu 510 juta rupiah, dengan harga setelah didiskon menjadi 435 juta rupiah, DP-nya 75 juta rupiah, bunganya 7% dengan angsuran selama 15 tahun. Selanjutnya, langsung saja kita hitung untuk amortisasinya. Rumus dari amortisasi itu sendiri merupakan A dibagi ANR, dengan A seperti yang sudah kita ketahui merupakan 360 juta didapatkan dari harga rumah setelah diskon yaitu 435 juta rupiah dikurangi dengan DP sebesar 75 juta rupiah. Hasilnya merupakan 360 juta rupiah. Dengan N itu merupakan lama angsuran selama 15 tahun dan juga R itu merupakan bunga atau interest dengan interest sebesar 7%, dan di sini kami ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,07. Selanjutnya kembali ke perhitungan. 360 juta rupiah dibagi dengan A15 0,07. Itu sama dengan 360 juta rupiah dibagi 9,107914 dengan hasil akhir yaitu 39.526 64,914535 rupiah. Kemudian bisa dilihat, ini merupakan tabel KPR rumah dari hasil perhitungan amortisasi tadi, dari tahun pertama hingga tahun ke-15. Pada tahun pertama bisa dilihat bahwa sisa utang masih berada pada angka 360 juta rupiah, dengan bunga 25.200.000 rupiah, angsuran 39.526.64.000 rupiah, sampai akhir masih sama, dan juga angsuran tanpa bunga sebesar 14.326.64.000 rupiah. Ada juga pada tahun ke-15 sisa hutang sudah berada pada angka 36.940.000 rupiah dengan bunga sisanya 2.585.000 rupiah, angsuran masih sama, dan juga angsuran tanpa bunga berada pada angka 36.940.000 rupiah. Selanjutnya, dengan metode investasi emas selama 6 tahun, pada 2018 harga emas 662.000 per gram. Haidar membeli 43 gram dengan total harga pembelian 28.466.000. Pada 2019, harga emas 760.000 per gram. Haidar membeli 38 gram dengan total harga pembelian 28.880.000. Pada 2020, harga emas 1.024.000 per gram. Haidar membeli 28 gram dengan total harga pembelian 28.672.000. Pada 2021, harga emas 938.000. Haidar membeli 30 gram dengan total harga pembelian 28.140.000. Pada 2022, harga emas 1.026.000
per gram. Haidar membeli 28 gram dengan total harga pembelian 28.728.000. 2023 harga emas 1.128.000 per gram. Haidar membeli 25 gram dengan total harga pembelian 28.200.000. Total seluruh emas yang dibeli Haidar dari tahun 2018 sampai tahun 2023 seberat 192 gram dengan total harga pembelian 171.086.000. Jika Haidar menjual emas pada tahun 2025 dengan harga emas 2.462.000 per gram, maka Haidar akan mendapatkan hasil penjualan tersebut sebesar 472.704.000. Pada slide ini menampilkan perbandingan hasil investasi emas, yang dimana pertama, total harga jual emas pada tahun 2025 sebesar Rp472.704.000 dibandingkan dengan total harga beli emas selama tahun 2018 hingga 2023 yaitu sebesar Rp71.086.000. Nah, dari perbandingan ini diperoleh keuntungan atau gain sebesar Rp301.618.000. Hal ini menunjukkan bahwa emas sangat menguntungkan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya, hasil penjualan emas pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp472.704.000 dibandingkan dengan harga beli rumah pada tahun 2025 yaitu seharga Rp435 juta. Nah, dari perbandingan tersebut masih terdapat selisih keuntungan sebesar Rp37.704.000. Hal ini membuktikan bahwa investasi emas tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga mampu mewujudkan pembelian aset besar seperti rumah. Nah, bisa dilihat dari slide ini, kita dapat membandingkan pengeluaran antara beli rumah pakai KPR dan investasi emas. Untuk KPR, total uang yang harus dikeluarkan yaitu mencapai Rp3.327.013.902.30 di mana angka ini menunjukkan kalau kita beli rumah lewat KPR membutuhkan biaya yang sangat besar karena ada cicilan jangka panjang dan bunga. Nah, sementara itu, total pengeluaran untuk investasi emas hanya sebesar Rp171.086.000. Kalau dibandingkan, jelas pengeluaran KPR jauh lebih besar dibandingkan investasi emas. Dari sini bisa disimpulkan bahwa investasi emas lebih ringan secara biaya, lebih fleksibel, dan bisa jadi pilihan yang lebih aman untuk perencanaan keuangan jangka panjang, terutama bagi yang belum siap mengambil KPR. Pada akhirnya dapat kami simpulkan antara membeli rumah dengan KPR dan menabung emas di masa yang akan datang akan lebih menguntungkan jika kita lebih fokus untuk menabung emas. Karena dalam jangka waktu panjang harga emas naik signifikan dan tidak membayar bunga. Sedangkan KPR memiliki bunga yang dapat memberatkan seiring berjalannya waktu.